Kata ahli-ahli bahwa dinosaurus itu hidupnya 60 juta tahun yang lalu. Berarti kapan Adam diciptakan Tuhan? Apakah 60 juta tahun yang lalu juga? Thanks Pak Esra untuk jawabannya. Nah, perlu dicatat ya bahwa konsep waktu di dalam Alkitab itu tidak sepenuhnya sama dengan konsep waktu di dalam ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu kita tidak bisa menentukan dengan pasti tahun berapa Adam itu diciptakan. Nah, memang beberapa orang di dalam sejarah itu pernah membuat semacam kalender untuk menginterpretasi atau menafsirkan kronologi Alkitab. Dan mereka lalu akhirnya menempatkan Adam diciptakan pada tahun 4004 sebelum Masehi. Ya, dengan demikian sampai sekarang itu sudah sekitar 6.000-an tahun. Ya, James Ussher, James Uguhart itu juga memberikan perhitungan. Ada yang bilang sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Nah, tetapi kelemahan dari perhitungan-perhitungan semacam itu adalah bahwa kita tidak bisa hanya menilai kronologi Alkitab dari keturunan ini, keturunan ini. Karena kadang-kadang Alkitab itu tidak mencatat semua turun-temurun. Kadang-kadang beberapa generasi itu dia loncat. Jadi kita memang tidak bisa dari kronologi Alkitab itu, kita lalu memperhitungkan tahun penciptaan Adam atau tahun kehidupan Adam. Nah, biarpun demikian, kalau kita melihat sekilas gambaran di dalam Alkitab, maka ya seperti dugaan para penafsir lain adalah bahwa dunia kita ini tidak lebih dari 10.000 tahun. Ya, tapi kendalanya kita bisa melihat bahwa statement atau klaim ilmu pengetahuan itu memberikan angka tahun atau waktu yang jauh-jauh lebih tua. Makanya seperti 60 juta tahun yang lalu zaman dinosaurus dan sebagainya. Nah, ketika kita mau membahas ini, kita perlu ingat ya bahwa Alkitab dan ilmu pengetahuan modern itu memiliki cara berbeda di dalam memahami dunia ini. Alkitab itu sekalipun dia menyinggung hal-hal yang bersifat historis, tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah memberikan pesan moral dan pesan teologis dalam rangka manusia itu mengenal Tuhan dan kehendak-kehendaknya. Ya, sementara ilmu pengetahuan itu berusaha untuk memahami lebih akurat dan lebih objektif di dalam dunia secara empiris. Nah, keduanya itu berbeda di dalam pemahaman dan penafsiran tentang asal-usul manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya. Nah, apakah dengan mengatakan demikian maka sebenarnya Alkitab dan ilmu pengetahuan bertentangan? Tidak, karena seperti saya bilang tadi, masing-masing mempunyai tujuannya sendiri dan masing-masing itu mempunyai cara pandang sendiri. Saya seringkali berkata gini lah ya, ingatlah bahwa dunia itu diciptakan dalam keadaan dewasa. Kalau saudara melihat dalam kisah penciptaan, kan Adam tidak diciptakan pada waktu dia bayi. Dia diciptakan dalam keadaan dewasa, orang sudah bisa kawin kok dengan Hawa. Ya. Jadi kalau seandainya tahu-tahu bagaimana ceritanya Anda tiba-tiba nongol di sana, ya, pada hari ke-6 dari hari penciptaan, lalu Anda melihat Adam, Anda muncul di sana hari ke-7, ya, Anda melihat Adam, Anda akan pikir Adam umur berapa? Mungkin umur 30 ya, soalnya ini sudah orang dewasa, ya, sudah bisa kawin lagi dengan Hawa. Berarti dia orang dewasa. Kalau ada seorang ilmuwan pergi pun dia akan mengatakan Adam umur paling-paling segitu. Tapi ya dari sudut pandang Alkitab kan dia baru dicipta hari ke-6. Sekarang hari ke-7. Ya berarti baru umur 1 hari dong. Anda bisa mengatakan melihat fenomena gejala-gejala yang ada dari sudut pandang ilmu pengetahuan akan mengatakan bahwa dia berumur 30 tahun. Atau mungkin lebih. Tapi dari sudut pandang Alkitab karena diciptakan dalam keadaan dewasa. Ya berarti baru 1 hari dong. Begitu juga dengan pohon-pohon. Kalau ada ahli ilmu pengetahuan tentang pohon-pohon, ahli botani pergi ke sana, lalu dia mulai memeriksa kambium-kambium dari pohon-pohon itu, dia bisa mengatakan bahwa pohon itu telah berumur ratusan tahun. Tapi ternyata baru dicipta beberapa hari yang lalu. Nah, maka sudut pandang yang berbeda ini menyebabkan kita bisa melihat ada gap yang sangat jauh, ya, sangat besar antara penentuan waktu menurut kronologi Alkitab dan juga ilmu pengetahuan. Bumi dicipta oleh
Tuhan. Seandainya ada ilmuwan yang hadir pada waktu itu, lalu dia mulai memeriksa kerak bumi, maka dia bisa menetapkan bahwa berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan, kerak bumi dengan gejala-gejala semacam ini telah menunjukkan dunia atau bumi ini telah berumur puluhan juta tahun. Ya, masalahnya Tuhan cipta langsung jadi. Jadi sebenarnya itu baru beberapa hari. Karena itu wajarlah kalau kita bisa melihat ada perbedaan gap waktu yang panjang antara perhitungan kalau kita melihat sekilas dalam Alkitab dengan klaim-klaim ilmu pengetahuan. Selain itu juga kita harus ingat bahwa ilmu pengetahuan juga itu tidak selalu sama di dalam memberikan perhitungan-perhitungan. Ahli ini mengatakan sekian tahun, ahli ini mengatakan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Jadi beda-beda juga. Jadi itu pun belum menjadi sebuah kesepakatan. Bahkan itu lebih juga sebagai dugaan-dugaan ya tentang umur bumi atau umur dinosaurus dan lain-lainnya ya. Begitu penjelasannya. Jadi tidak harus bertentangan, tapi memang karena tujuan dan cara pandang yang berbeda. Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anaknya. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati.